Nah, panitia zakat ini bukanlah amil, bukan amil zakat. Karena panitia zakat ini hanya mengumpulkan harta-harta zakat atau dalam hal ini beras dari para muzaki untuk kemudian ditasorufkan kepada yang berhak. Persoalan lain yang penting untuk kita ketahui adalah panitia zakat yang di masjid-masjid atau kampung-kampung atau perkotaan juga sudah banyak. Nah, panitia zakat ini bukanlah amil, bukan amil zakat. Karena panitia zakat ini hanya mengumpulkan harta-harta zakat atau dalam hal ini beras dari para muzaki untuk kemudian ditasorufkan kepada yang berhak. Karena panitia ini tidak ditunjuk langsung oleh pemerintah. Sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in, yakni Hasyiah I'anatul Thalibin juz 2 halaman 215, bahwa amil adalah seseorang yang ditunjuk oleh imam, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mengambil, mengelola zakat dari muzaki. Maka kalau panitia zakat yang dibentuk oleh pengurus masjid misalnya, itu hanya pengepul saja, hanya mengumpulkan barang-barang zakat dari muzaki. Jadi kalau kita berzakat kepada panitia ini, itu hanya sebagai wakil dari kita, sebagai muzaki, bukan sebagai amil. Nah, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana niat kita menyerahkan zakat ini kepada panitia. Dan yang lebih bagusnya lagi, zakat itu kita keluarkan secara langsung, kita berikan kepada mustahiknya secara langsung. Misalnya kepada tetangga kita yang memang tergolong fakir miskin, ataupun tetangga saudara kita, ataupun saudara kita yang memang sedang membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan dari kita. Nah, itu terkait panitia yang dibentuk oleh pengurus masjid umpamanya. Kemudian ada lagi berzakat kepada kiai atau guru mengaji umpamanya. Katanya kiai ini nanti masuk pada golongan sabilillah. 4 mazhab itu bersepakat bahwa kiai, ustadz, takmir masjid, ataupun yang mengurus jenazah itu kalau di kampung-kampung namanya modin ya, itu bukan termasuk dari 8 asnaf. Nah, ini ada catatan dari kitab Mizanul Kubro juz 2 Shahifah 13. Ittafaqo al-a'immah al-arba'ah, imam-imam yang 4 sepakat bahwa ala annahu la yajuzu ikhrajuz zakah libina'i masjidin au takfini mayyitin, mengeluarkan zakat untuk orang yang membangun masjid atau memakmurkan masjid, atau takfinu mayyitin, orang yang mengkafani mayit. Lah, kalau kita mau mengeluarkan zakat kepada sang kiai umpamanya, mohon maaf, umpamanya kiainya ini memang tergolong yang kurang mampu. Nah, ini boleh, berarti alasannya karena kiai di kampung ini umpamanya kurang mampu dalam finansial atau kondisi ekonominya yang membutuhkan. Ini seumpamanya.
bukan karena sabilillah. Kemudian yang penting untuk kita ketahui pula adalah waktu berzakat kita. Dalam kitab Taqriratus Sadidah dan juga Hasyiah Bajuri bahwa mengatakan ada 5 pembagian waktu dalam zakat fitrah. Yang pertama yakni waktu wajib. Waktu wajib adalah sebagian, dalam hal ini adalah akhir bulan Ramadan sampai Syawal, awal bulan Syawal, malam takbiran sampai fajar. Sementara waktu yang afdol, berarti sunnah, yang lebih utama adalah setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Jadi setelah kita melakukan atau melaksanakan sholat subuh dan belum berangkat untuk sholat Id, kita baru membayar zakat. Nah, ini sunnah, lebih baik. Yang ketiga adalah makruh. Waktu makruh yakni membayar zakat setelah sholat Id, karena mungkin sedang menunggu beras yang ada di stoknya. Berbeda kalau dia menunggu mustahiknya. Nah, ini nanti mengecualikan atau dikecualikan dari hukum makruh tadi. Yang keempat adalah waktu jawaz atau boleh. Istilahnya disebut dengan takjil, mempercepat, membayar zakatnya dipercepat. Nah, di kondisi pandemi ini, saran dari pemerintah, dalam hal ini adalah MUI, mengatakan bahwa memberikan zakat atau membayar zakat alangkah baiknya untuk dipercepat, termasuk adalah zakat fitrah. Kemudian waktu yang kelima adalah waktu haram. Haram berarti dilarang, yakni membayar zakat setelah berakhirnya awal bulan Syawal. Berarti setelah ghurubus syams, setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama bulan Syawal, kemudian dia baru membayar zakat. Ini haram. Kemudian bagaimana dengan niat zakat fitrahnya? Yang niat zakat fitrah adalah yang memiliki tanggung jawab untuk berzakat, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarga yang sedang dinafkahi. Kalau niat untuk diri sendiri, berarti bacanya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri karena melakukan kefarduan, kewajiban dari Allah Ta'ala. Itu semua tadi penjelasan terkait zakat fitrah, mulai dari siapa yang wajib, kemudian apa yang dizakati, kapan berzakatnya, dan niatnya seperti apa. Zakat fitrah ini hikmahnya adalah luar biasa. Bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, yakni tuhrotan lissoimi minal lahwi warrofasi. Kata Nabi, zakat fitrah adalah sebagai pensuci, pembersih dari puasanya kita umat muslim dari lahun warrofas, dari kesia-siaan, dolanan, atau main-main puasanya, dan ucapan-ucapan yang mungkin kurang patut dilakukan, diucapkan bagi orang yang berpuasa. Nah, selain itu, zakat fitrah juga
tu'matan lil masakin, memberikan santunan, memberikan bantuan, uluran tangan kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, orang-orang yang memang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan bantuan, sehingga saat Ramadan telah berakhir, dalam hal ini Lebaran, maka orang-orang miskin yang disebutkan ini itu tidak kebingungan ketika merayakan Lebaran. Mungkin itu sekilas penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat, termasuk untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.